Kita di bagian terakhir dari diskusi kita tentunya berharap semua bahwa pemerintahan ini berhasil dan 5 tahun ke depan itu memberikan manfaat kepada seluruh warga bangsa ini. Dan pembangunan ekonomi 7% yang diharapkan oleh Presiden Jokowi itu bisa memberikan manfaat langsung kepada kehidupan masyarakat. Apa yang harus menjadi perhatian pemerintah supaya ini tidak gagal, Mbak Eni? Iya. Jadi kalau 7% sebenarnya untuk potensi Indonesia terlalu enteng, Mas Tommy. Kalau untuk 5 tahun, kita simulasi kita bahkan bisa 9%. Itu pun kalau kerjanya belum keras betul. Tapi kalau ini kerja, kabinet kerja ini betul-betul kerja, maka 9%, 7% itu masih akan potensial sangat mungkin dicapai. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu pertama tadi sudah punya satu reformasi untuk arah kebijakan. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita nggak punya arah, sekarang sudah punya arah. Nah, bagaimana semua menteri ini juga konsisten terhadap satu fokus tadi. Nah, ini satu hal yang sudah menjadikan satu reform yang luar biasa. Nah, sekarang sebenarnya ini sudah ada program-program yang di platformnya Pak Jokowi JK maupun di Nawacita ini lebih detail. Sudah relatif detail bagaimana caranya untuk membangun dari desa, terus menggerakkan UMKM, juga bagaimana mengakselerasi hilirisasi industri. Nah, ini yang harus diterjemahkan nanti baik BKPM, baik Kementerian Perindustrian, semua fokus ke sana. Jadi kalau ini betul-betul bisa konsisten, yang tidak ada selama ini kan konsistensi kebijakan. Nah, kalau ini semuanya konsisten, maka kita sangat optimis bahwa apa yang kita harapkan dan menjadi harapan masyarakat semua ini akan tercapai. Pak Rizal, apa hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam 5 tahun ke depan yang bisa mengganggu niatan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat? Harapan supaya bisa hidup lebih baik ini tinggi sekali sama Jokowi. Nah, karena harapannya tinggi sekali, tidak bisa melanjutkan program SBY. Kalau lanjutkan saja apa yang telah terjadi. Karena selama SBY, gap antara yang kaya miskin makin jauh. Rakyat nggak dapat apa-apa, ya, kemandirian nggak ada. Pak Jokowi kampanye dengan mengatakan perubahan. Jadi nggak bisa melanjutkan apa sebagai itunya. Ada hal yang bagus, tapi perlu ada hal perbaikan. Nah, apa yang bisa mengganggu? Satu, menurut kami yang paling utama adalah stabilitas makroekonomi. 4 defisit itu tadi harus dibenahi dalam waktu pendek. Karena kalau tidak, dia akan menggerogoti stabilitas makro, akhirnya yang lain-lain tidak bisa dikerjakan. Yang kedua, keberpihakan. Ini jadi penting, karena kami melihat ekonomi kita ini sudah terlalu kanan. Waktunya kita geser ke tengah, ke arah konstitusi. Nah, itu nanti dampaknya akan terasa dalam bentuk perbaikan daripada indeks pembangunan manusia, sektor-sektor yang tadi meningkatkan kualitas daripada lapangan kerja dan sebagainya. Kalau subsidi langsung yang diberikan itu, apakah itu bisa membuat menjadi lebih ke tengah? Mohon maaf, subsidi ini kan sudah dicoba oleh berbagai pemerintah sebelumnya. Ini kayak Mas Tommy demam, dikasih Panadol gitu loh. Suhunya turun, penyakitnya nggak sembuh. Jadi kalaupun dikasih kartu-kartu, bagus lah. Tapi itu kan cuman penggantian istilah, nomenklatur. BJPS sudah punya program diganti dengan kartu cerdas. Ya kan? Udah ada wajib belajar 12 tahun, diganti kartu cerdas, kartu sehat, sebuah. Itu hanya penggantian istilah dan nomenklatur. Jadi kami minta juga teman-teman di DPR jangan kebangetan lah, ya kan? Berubah nama ya? Berubah nama aja kok direpotin gitu loh, ya kan? Jadi kalau mau ngeritik yang substantif, yang kontennya jelas. Tapi kalau cuman ganti istilah dari BJPS jadi kartu Indonesia sehat, janganlah, harus lebih memaafkan, forgiving, sehingga oposisi di Indonesia itu juga konstruktif. Tapi kalau mau ngeritik yang strategis, misalnya mau ngeritik tadi saya baca Menteri SDM-nya mengatakan ini lapangan konsesi yang udah habis, kontrak yang mau habis, nggak dikasih sama Pertamina. Loh, saya kan nanya, mau dikasih sama siapa, teman-temannya apa gitu loh. Nah, gini kan strategis.
Tapi jangan soal ganti nama begini diperdebatkan. Janganlah DPR, saya minta lebih dewasa, ya. Saya nggak katakan kayak Gus Dur ya, lebih dewasa dan lebih forgiving, lebih memaafkan lah kalau salah-salah kecil, lupakan. Baik. Kita maju ke depan. Pak Adinov? Ya, kalau pemihakan sih sudah jelas ya. Masalah kemudian yang harus dilakukan dengan pemihakan adalah mengorganisasi sikap pemihakan itu, dan itu di sidang kabinet pertama yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah pertama diberitahukan kepada para menteri, kita membangun itu untuk manusia dan masyarakat. Yang kedua, membangun harus juga untuk mengurangi ketimpangan, ya. Yang ketiga, tidak semua investor tidak dibebaskan ke semua sektor, ke semua tempat, tapi kalau yang betul-betul akan mensejahterakan rakyat itu kalau perlu kasih insentif, kasih kemudahan. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan menguras sumber daya alam, tidak. Itu tegas sekali pesan. Jadi ya apa yang disampaikan itu selalu konsisten. Sampai hari ini kita baca berita, kalau kita baca berita pernyataan ya pidato di APEC ya, dan di berbagai tempat itu konsisten. Sejauh mana itu konsistensi itu bisa berjalan 5 tahun? Dengan cara memulai ini kita optimis ya. Pertama dengan itu yang pertama kali diingatkan kepada para menteri ya. Yang kedua ya saya tentu juga sebagai lembaga think tanknya pemerintah tentu itu yang betul-betul saya solidkan. Kalau ini nggak solid, wah ya siapa yang akan memberikan bagaimana menjalankan fungsi think tank. Setelah itu ya kita dikasih forum para gubernur seluruh Indonesia, kita jelaskan ya. Kemudian ya para menteri sendiri selanjutnya. Nah, habis ini saya akan ke beberapa kementerian untuk menyampaikan kepada pejabat di level eselon 1 dan eselon 2 untuk betul-betul supaya satu persepsi, satu pemahaman gitu ya, tentang kemana arah kita. Jadi 2015 mulai 1 Januari arah pembangunan kita akan lebih jelas setelah sekarang kemudian sudah jelas. Bapenas mengkorek semua. Sekarang juga udah jelas karena sudah secara konsisten disampaikan. Ya kalau Mas Tommy lihat ya dari kemarin ya termasuk soal jembatan Selat Sunda misalnya gitu kan. Itu dalam rangka kita meluruskan arah pembangunan. Satu lagi yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal mengenai stop charity, membuat pemberdayaan masyarakat. Betul. Berapa lama bagi-bagi kartu ini akan dilaksanakan? Ini kan ini dalam rangka ini ya, itu persiapan realokasi subsidi. Tapi kan bukan itu yang tujuan yang lebih jangka panjang, bukan itu. Kita injeksi infrastruktur yang menggerakkan produktivitas ekonomi rakyat ya di kalangan petani, nelayan, ya sektor usaha kecil, mikro dan itu yang lebih sebetulnya yang akan lebih jangka panjang, jangka menengah itu. Dalam bayangan atau dalam konsep yang disiapkan, berapa lama kemudian masyarakat bisa lebih berdaya? Dalam waktu berapa tahun? Ya itu dia, karena kalau menyangkut itu pengadaan prasarana dan sarana itu butuh waktu paling tidak 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, karena kita membangun teknopark ini di tiap kota kabupaten. Akan kita mulai pilih 100 kabupaten dulu. Kemudian di level provinsi itu ada namanya Science Park. Di bawah ini paling bawah di akarnya itu ada BLK yang kemudian kita modifikasi menjadi balai latihan kewirausahaan. Bukan hanya balai latihan kerja gitu. Nah ini kita membangun ekonomi ini juga dengan mentalitas baru. Kita betul-betul pengusaha itu harus betul-betul punya mental wirausahaan, bukan si pencari selisih untung saja gitu. Baik, kita menunggu mudah-mudahan dalam 2 tahun arah itu semakin jelas sehingga kita lebih confident ya Pak Rizal ya, Mbak Eni. Terima kasih Pak Adinov, Pak Rizal dan Mbak Eni. Berakhirlah Economic Challenge pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Potong pamit. Terima kasih dan selamat malam.